Siapa sangka, seorang pria dihina dan ditertawakan calon mertua hanya karena terlihat miskin. Tak ada yang tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah seorang pewaris yang memiliki harta yang tak habis 7 turunan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak. Langit sore mulai meredup ketika Raisa, seorang wanita muda dengan karir yang cemerlang, mendapati dirinya dalam situasi yang tak terduga. Mobil sport mewahnya mogok di jalan pedesaan yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Teleponnya kehilangan sinyal, dan rasa cemas mulai menyelimutinya. Ia turun dari mobil dengan raut wajah bingung, memandangi mesin yang tak ia mengerti sama sekali. Suara jangkrik yang samar dan angin lembut yang menerpa seolah menambah kesan terisolasi. Di tengah rasa putus asa, muncul seorang pria mengendarai motor tua. Arga, dengan pakaian sederhana yang berlumuran oli, berhenti tanpa ragu. "Butuh bantuan, Mbak?" tanyanya sambil tersenyum ramah. Raisa memandangnya dengan sedikit curiga, namun rasa tak berdaya membuatnya mengangguk. Ia hanya bisa berharap pria ini bukan seseorang dengan niat buruk. Arga membuka kap mesin dan memeriksa kerusakan dengan telaten. "Ini hanya masalah kecil, koil pengapian perlu diganti," katanya dengan tenang. Sambil bekerja, ia mulai bercakap-cakap, mencoba mencairkan suasana. Raisa yang awalnya enggan merespon, perlahan merasa nyaman. Pria itu tak hanya sopan, tetapi juga memiliki cara berbicara yang menunjukkan kecerdasan di balik kesederhanaannya. Matahari tenggelam sepenuhnya ketika Arga selesai memperbaiki mobil Raisa. Saat Raisa mengeluarkan dompet untuk membayar jasanya, Arga menolak dengan tegas. "Nggak perlu, Mbak. Jalan saja hati-hati. Lain kali kalau lewat sini lagi, mampir ke bengkel saya di ujung jalan," katanya sembari menunjuk arah. Raisa tertegun. Dalam dunianya yang penuh kepalsuan dan kepentingan, jarang ia bertemu seseorang yang tulus seperti Arga. Setelah pertemuan itu, Raisa tak bisa melupakan Arga. Senyum tulus dan caranya memperlakukan orang tanpa pamrih meninggalkan kesan mendalam. Tak disangka, seminggu kemudian, ia memutuskan untuk kembali ke daerah itu, mengunjungi bengkel sederhana yang disebutkan Arga. Perasaan asing menggerakkan langkahnya, mungkin rasa penasaran, mungkin juga sesuatu yang lebih. Ketika Raisa tiba di bengkel kecil itu, ia disambut dengan pemandangan Arga sedang memperbaiki truk tua. Ia tampak berkeringat, namun senyum hangatnya tak hilang. "Mbak Raisa, nggak nyangka mau mampir ke sini," sapanya dengan nada terkejut sekaligus senang. Raisa, yang jarang merasa kikuk, tiba-tiba tak tahu harus berkata apa. Percakapan mereka mengalir tanpa hambatan. Raisa mulai belajar bahwa di balik kesederhanaannya, Arga adalah sosok yang cerdas dan penuh rasa syukur. Ia berbagi cerita tentang hidupnya, bagaimana ia membangun bengkel itu dari nol, perjuangan menghadapi kesulitan, dan filosofi hidupnya yang membuat Raisa merasa ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam kehidupannya yang serba gemerlap. Namun, di tengah kehangatan perbincangan itu, terbersit di benak Raisa sebuah pertanyaan yang ia takuti. Bagaimana reaksi keluarganya jika tahu ia tertarik pada pria sederhana seperti Arga? Dengan perasaan campur aduk, Raisa meninggalkan bengkel itu, tak sadar bahwa pertemuan ini adalah awal dari perjalanan yang penuh liku. Hari itu, Raisa mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang telah ia pendam selama berminggu-minggu. Saat makan malam keluarga, ia memutuskan untuk berbicara tentang Arga. "Aku ingin kalian bertemu seseorang," katanya pelan. Suaranya penuh harap. Pak Haris dan Bu Melina, kedua orang tuanya yang terbiasa dengan standar hidup yang tinggi, menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Dia istimewa," tambah Raisa sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Namun, rasa penasaran mereka segera berubah menjadi keraguan ketika Raisa menjelaskan siapa Arga. "Seorang mekanik?" tanya Pak Haris dengan nada sinis. "Bagaimana bisa kau, putriku yang berpendidikan tinggi, tertarik pada seseorang seperti itu?" Bu Melina menambahkan, "Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Tidak ada masa depan dengan pria seperti itu." Kata-kata itu menusuk hati Raisa, tetapi ia tetap berusaha meyakinkan mereka. Beberapa hari kemudian, dengan enggan, keluarga Raisa mengatur pertemuan di rumah mereka. Arga datang dengan pakaian terbaik yang ia miliki, meskipun tetap sederhana dibandingkan standar keluarga Raisa.
Ketika ia memasuki ruang tamu yang megah, tatapan dingin Pak Haris dan Bu Melina langsung menyambutnya. Raisa mencoba mencairkan suasana dengan memperkenalkan Arga dengan penuh antusiasme, tetapi kedua orang tuanya hanya memberikan senyuman tipis. Percakapan di meja makan berlangsung penuh ketegangan. Pak Haris terus-menerus melontarkan pertanyaan yang tampaknya dirancang untuk merendahkan Arga. "Jadi, berapa banyak pelanggan yang mampir ke bengkel kecilmu dalam sehari?" tanyanya dengan nada meremehkan. Bu Melina menambahkan, "Dan bagaimana rencanamu membangun keluarga dengan penghasilan seperti itu?" Meskipun dihujani pertanyaan yang merendahkan, Arga menjawab dengan tenang dan jujur. Ia bahkan sesekali melontarkan senyuman tulus ke arah Raisa, seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, suasana menjadi semakin tidak nyaman ketika Bu Melina dengan tegas menyatakan, "Kau tidak pantas untuk putriku." Raisa yang mendengar itu langsung berdiri, mencoba membela Arga. "Dia lebih dari pantas. Dia pekerja keras, jujur, dan menghargai hidup lebih dari siapapun yang pernah kukenal." Namun, argumennya tidak menggoyahkan pendirian orang tuanya. Setelah makan bersama yang penuh ketegangan itu, Raisa mendampingi Arga hingga ke pintu. "Maafkan mereka," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Mereka hanya tidak mengenalmu seperti aku mengenalmu." Arga hanya tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa berat. "Aku mengerti, Raisa. Aku tidak ingin membuat hidupmu lebih sulit. Jika aku adalah beban, aku bisa pergi." Kata-katanya membuat Raisa tertegun, tetapi ia memegang tangan Arga dengan erat. "Kau bukan beban. Kau adalah pilihanku," tegas Raisa. Di sisi lain, Pak Haris yang merasa tidak puas mulai merancang rencana untuk menjauhkan Raisa dari Arga. Ia menghubungi seorang pengusaha muda bernama Dimas, putra dari rekan bisnisnya, dan mencoba memperkenalkan Dimas kepada Raisa. "Dia lebih cocok untukmu," kata Pak Haris kepada putrinya. Dimas tampak sempurna di mata keluarga Raisa, berpendidikan tinggi, tampan, dan kaya raya. Namun, setiap kali Dimas mencoba mendekati Raisa, ia hanya mendapatkan senyuman yang dingin. Raisa tidak tertarik sedikit pun, dan ia memastikan hal itu terlihat jelas. "Aku sudah punya seseorang," katanya tegas saat Dimas mengajaknya makan malam. Sementara itu, Arga, yang mendengar tentang Dimas dari desas-desus, mulai merasa posisinya semakin terancam. Di tengah semua ini, Raisa terus berusaha mempertahankan hubungannya dengan Arga. Mereka mulai bertemu secara diam-diam, menjauh dari pengawasan keluarganya. Meski tekanan dari orang tua Raisa semakin besar, keduanya tetap teguh pada cinta mereka. Namun, di hati kecilnya, Raisa tahu bahwa ini baru permulaan dari perjuangan panjang. Malam itu, suasana di rumah Raisa begitu tegang. Pak Haris semakin sering menyebut nama Dimas dalam percakapan keluarga. Setiap kali, Raisa hanya menghela napas panjang, berusaha menghindari konfrontasi langsung. Tapi malam itu, ia tak bisa lagi menahan kemarahan. "Kenapa ayah terus memaksaku untuk bertemu Dimas? Aku sudah bilang aku tidak tertarik." Suaranya meninggi, memecah keheningan di ruang makan. Pak Haris meletakkan sendoknya dengan keras. Matanya menatap tajam. "Kamu tidak mengerti, Raisa. Hidup ini lebih dari sekadar cinta. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Arga itu tidak punya masa depan." Bu Melina menimpali, "Apa yang bisa dia tawarkan selain kerja keras tanpa hasil?" Kata-kata itu bagaikan duri yang menusuk hati Raisa. Namun, ia tetap berdiri tegak, meski matanya mulai memerah. Di sisi lain, Arga menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Bengkel kecilnya mulai didatangi orang-orang tak dikenal yang mengaku sebagai pelanggan, tetapi sebenarnya dikirim oleh Pak Haris untuk mengawasi gerak-geriknya. Mereka mencari-cari kesalahan kecil, mencoba membuat reputasi bengkel Arga hancur. Arga menyadari apa yang terjadi, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Ia tak ingin menambah beban bagi Raisa. Sementara itu, Dimas, pria yang dipilih oleh Pak Haris, semakin agresif mendekati Raisa. Suatu hari, ia muncul di kantor Raisa tanpa pemberitahuan, membawa buket bunga besar. "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku peduli," katanya dengan senyum yang dirancang sempurna. Raisa menerima bunga itu dengan enggan, tetapi wajahnya tetap dingin.
Aku menghargai usahamu, tapi ini tidak akan mengubah apapun, katanya sebelum meninggalkan Dimas berdiri sendirian di lobi. Namun, tekanan itu mulai menggerus keteguhan Raisa. Malam-malamnya dihabiskan dengan air mata, memikirkan bagaimana ia bisa melawan keluarganya tanpa melukai mereka. Di sisi lain, Arga merasakan jarak yang perlahan tercipta di antara mereka. Aku merasa kau mulai menjauh, katanya saat mereka bertemu diam-diam di taman. Raisa menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan pernah menjauh. Tapi semuanya semakin sulit. Arga. Pak Haris, yang merasa usahanya belum cukup, memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia mengundang Dimas dan keluarganya untuk makan malam formal, dengan tujuan mempermalukan Arga di depan mereka. Ia bahkan menyuruh Raisa untuk membawa Arga, menggunakan dalih ingin memberi kesempatan terakhir untuk mengenalnya. Raisa tahu ini jebakan, tetapi ia tak punya pilihan selain menurut. Pada malam yang telah ditentukan, Arga datang ke rumah Raisa dengan setelan sederhana. Meski ia mencoba terlihat percaya diri, matanya menangkap tatapan penuh ejekan dari Pak Haris dan Dimas. Selama makan malam, Pak Haris secara terbuka membandingkan Arga dan Dimas, menyebutkan semua pencapaian Dimas dengan nada berlebihan, sementara meremehkan usaha kecil Arga. Raisa, yang tak tahan lagi, akhirnya meledak. Ayah, cukup. Mengapa ayah terus merendahkan seseorang yang bahkan tidak pernah meminta apapun dari kita? Arga lebih dari sekadar pekerja keras. Dia punya hati, sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang kaya. Semua orang di meja makan terdiam, termasuk Dimas yang tampak tidak nyaman. Namun, kata-kata Raisa justru membuat Pak Haris semakin marah. Kau buta oleh cinta, Raisa. Dunia ini tidak bisa berjalan hanya dengan cinta. Kau akan menyesal suatu hari nanti, katanya dengan suara keras, sebelum meninggalkan meja makan. Arga, yang merasa bahwa kehadirannya hanya memperburuk situasi, meminta izin untuk pergi lebih dulu. Sebelum keluar, ia menatap Raisa dengan penuh rasa bersalah. Aku tidak ingin membuat semuanya lebih sulit bagimu, katanya pelan. Malam itu, Raisa duduk sendiri di kamarnya, merasakan kehancuran yang semakin mendekat. Di luar sana, Arga berjalan pulang dengan langkah berat, bertanya-tanya apakah cintanya cukup kuat untuk melawan semua rintangan ini. Keduanya tahu bahwa perjuangan ini jauh dari selesai, tetapi apakah mereka akan sanggup melewatinya? Pagi itu, Arga duduk termenung di bengkel kecilnya. Percakapan terakhir dengan Raisa terus terngiang di benaknya. Meski ia tahu cinta mereka kuat, tekanan yang datang dari keluarga Raisa mulai memengaruhinya. Ia menyadari, satu-satunya cara untuk melindungi hubungan mereka adalah dengan menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar pria sederhana. Tapi bagaimana? Arga tahu ia harus berhati-hati agar rencananya tidak mengorbankan prinsip dan harga dirinya. Sementara itu, di rumah Raisa, Pak Haris memutuskan untuk mengadakan pesta besar. Alasan yang ia berikan sederhana, ulang tahun Raisa. Namun, di balik itu, ia memiliki niat terselubung. Pak Haris ingin memastikan semua orang melihat betapa tidak pantasnya Arga untuk berada di dunia mereka. Ia mengundang Dimas sebagai tamu kehormatan, berharap Raisa akhirnya sadar siapa yang lebih layak untuknya. Raisa merasa semakin terpojok. Meskipun ia tahu pesta itu akan menjadi panggung untuk mempermalukan Arga, ia tidak bisa membatalkannya. Kamu tidak perlu datang, kata Raisa saat bertemu Arga di taman. Namun, Arga tersenyum lembut. Aku akan datang. Bukan untuk mereka, tapi untukmu. Kau berharga untukku, Raisa. Kalimat itu membuat Raisa terisak. Hari pesta tiba. Rumah keluarga Raisa dihiasi dengan lampu-lampu kristal dan bunga segar yang mahal. Tamu-tamu berdatangan, mengenakan pakaian formal yang memancarkan kekayaan. Dimas hadir dengan jas mahal, membawa hadiah besar yang segera menarik perhatian semua orang. Ini hanya simbol kecil dari rasa hormat saya untuk keluarga Anda, katanya kepada Pak Haris, yang menjawab dengan senyuman puas. Saat suasana pesta semakin meriah, Arga tiba. Ia mengenakan setelan sederhana yang tetap rapi dan bersih. Tatapan tajam langsung menyambutnya begitu ia memasuki ruangan. Pak Haris segera menghampiri, menyapanya dengan nada penuh sindiran. Wah, kau benar-benar berani datang.
Bagaimana perjalanan dari bengkelnya? Lancar. Arga tidak terpancing. Ia menjawab dengan tenang. Lancar, Pak. Terima kasih sudah mengundang. Di tengah pesta, Pak Haris memutuskan untuk memberikan pidato. Ia memulai dengan memuji Dimas, menyebutnya sebagai contoh pemuda sukses yang patut dicontoh. Lalu, tanpa malu-malu, ia melontarkan kalimat yang ditujukan untuk menjatuhkan Arga. Dalam hidup ini, kita harus memilih pasangan yang sepadan. Pilihan yang salah hanya akan membawa kita pada kesulitan, katanya sambil melirik ke arah Arga. Saat itu, salah satu tamu mendekati Arga. Pria itu, seorang pengusaha sukses, terlihat terkejut. Bukankah Anda Tuan Arga dari grup Tirta Nusantara? Tanyanya dengan nada hormat. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Arga. Pak Haris yang semula penuh percaya diri tampak kebingungan. Apa maksud Anda? Tanyanya kepada tamu tersebut. Tamu itu menjelaskan dengan penuh antusias. Tirta Nusantara adalah salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Tuan Arga adalah pewarisnya, meskipun jarang muncul di publik. Saya pernah bertemu dengannya dalam acara bisnis beberapa tahun lalu. Arga, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Saya tidak pernah merasa perlu menunjukkan siapa saya. Tapi malam ini, saya pikir sudah waktunya semua orang tahu. Pak Haris dan Bu Melina tampak pucat, seolah tidak percaya apa yang mereka dengar. Raisa, yang sebelumnya cemas, menatap Arga dengan penuh rasa bangga. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Tanyanya pelan. Arga tersenyum lembut. Aku ingin tahu apakah cintamu tulus, Raisa. Dan sekarang aku yakin. Malam itu, suasana pesta berubah total. Semua tamu, termasuk Pak Haris dan Bu Melina, berusaha mengubah sikap mereka terhadap Arga. Namun, Arga tidak peduli. Ia hanya menggenggam tangan Raisa erat-erat, membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala rintangan. Pagi setelah pesta, rumah keluarga Raisa masih diselimuti keheningan. Pak Haris duduk di ruang kerja dengan kepala tertunduk, memandangi meja yang penuh dokumen. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu atas sikapnya sendiri. Kata-kata tamu tentang Arga sebagai pewaris konglomerat terus terngiang-ngiang di telinganya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Gumamnya pelan. Namun, yang lebih menghantuinya adalah rasa bersalah karena meremehkan pria yang tulus mencintai putrinya. Bu Melina, yang biasanya selalu mendukung keputusan suaminya, kini tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang keluarga, mengingat betapa dinginnya ia memperlakukan Arga selama ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Namun, Pak Haris tidak menjawab. Hanya ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Sementara itu, Raisa merasa lega meskipun hatinya masih dipenuhi emosi campur aduk. Ia memutuskan untuk mengunjungi Arga di bengkel yang menjadi saksi awal hubungan mereka. Ketika ia tiba, Arga sudah menunggunya di luar, mengenakan pakaian kerja biasa yang sudah ternoda oli. Senyum hangatnya menyambut Raisa, seolah tak ada beban yang menempel di hatinya. Aku harus bertanya sesuatu, kata Raisa. Suaranya sedikit bergetar. Mengapa kau menyembunyikan siapa dirimu? Arga tertawa kecil sebelum menjawab. Karena aku ingin orang-orang melihat aku apa adanya. Kekayaan itu tidak berarti apa-apa jika hati orang yang mencintaiku tidak tulus. Kau sudah membuktikan, Raisa, bahwa kau mencintaiku bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang ada di dalam diriku. Mendengar jawaban itu, Raisa tak bisa menahan air matanya. Ia merasakan cinta yang begitu dalam dari pria yang kini berdiri di depannya. Kau tidak pernah mengecewakanku, bisiknya pelan. Arga menggenggam tangannya dengan lembut. Dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Namun, kebahagiaan mereka belum sepenuhnya tiba. Sore harinya, Pak Haris dan Bu Melina memutuskan untuk datang ke bengkel Arga. Dengan wajah penuh rasa bersalah, mereka disambut oleh Arga dan Raisa yang terlihat terkejut. Kami datang untuk meminta maaf, kata Pak Haris, memecah keheningan. Suaranya rendah, penuh penyesalan yang tulus. Bu Melina ikut berbicara. Kami salah telah meremehkanmu, Arga. Kami melihatmu hanya dari penampilan luar tanpa memahami siapa dirimu sebenarnya. Kami tidak punya alasan untuk membela sikap kami. Air matanya mulai mengalir.
Sesuatu yang jarang terlihat dari wanita yang biasanya angkuh ini. Arga, yang mendengar permintaan maaf itu, hanya tersenyum kecil. Kalian tidak perlu meminta maaf kepada saya. Yang penting adalah bagaimana kita melangkah ke depan. Saya mencintai Raisa, dan saya ingin membuktikan bahwa cinta kami layak diperjuangkan. Kata-katanya yang penuh ketulusan membuat Pak Haris semakin terharu. Akhirnya, mereka semua duduk bersama di bawah bayang-bayang pohon besar di depan bengkel. Untuk pertama kalinya, percakapan mereka mengalir tanpa tekanan. Pak Haris mulai bertanya tentang visi Arga, sementara Bu Melina mencoba mengenalnya lebih dalam. Suasana berubah menjadi hangat, seperti keluarga yang akhirnya menemukan titik terang setelah badai panjang. Malam itu, Raisa menatap langit berbintang sambil menggenggam tangan Arga. Semua ini terasa seperti mimpi, katanya pelan. Arga menoleh dan menatapnya dengan mata penuh cinta. Ini bukan mimpi, Raisa. Ini adalah awal dari cerita kita yang sesungguhnya. Beberapa minggu setelah momen di bengkel, hubungan Arga dan Raisa mulai mendapatkan restu penuh dari keluarga Raisa. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya mulus. Pak Haris yang kini menyadari kesalahannya, mulai memperbaiki hubungan dengan Arga. Ia bahkan mengundang Arga untuk berdiskusi di ruang kerjanya, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Di dalam ruang kerja itu, Pak Haris membuka percakapan dengan nada rendah. Arga, aku ingin tahu lebih banyak tentang rencanamu untuk masa depan. Tidak hanya dengan Raisa, tapi juga bagaimana kau melihat dirimu berkembang. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menjawab dengan keyakinan. Pak Haris, saya mungkin pewaris Tirta Nusantara, tapi itu tidak berarti saya lupa dari mana saya berasal. Visi saya adalah mengembangkan usaha yang berdampak nyata, terutama bagi masyarakat kecil. Jawaban itu membuat Pak Haris terdiam sesaat. Dalam hati, ia merasa malu karena telah meremehkan Arga sebelumnya. Kau adalah pria yang jauh lebih baik daripada yang aku kira, katanya akhirnya. Ia mengulurkan tangan, memberikan sebuah simbol kepercayaan yang tulus. Arga menyambutnya dengan senyum, sebuah awal baru bagi hubungan mereka. Sementara itu, Bu Melina memutuskan untuk lebih dekat dengan Raisa. Ia mengajak putrinya berjalan-jalan ke taman, tempat mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Ibu salah menilaimu, Raisa, kata Bu Melina dengan mata yang berkaca-kaca. Aku pikir aku tahu apa yang terbaik untukmu, tapi ternyata aku hanya memaksakan keinginan sendiri. Raisa memeluk ibunya erat. Yang penting sekarang adalah kita bisa berdamai. Aku tahu ibu selalu ingin yang terbaik untukku. Hubungan keluarga yang semakin membaik itu menjadi bekal bagi Arga dan Raisa untuk merencanakan masa depan. Suatu hari, Arga membawa Raisa ke sebuah tanah kosong yang terletak di pinggiran kota. Di sana, ia menggambarkan visinya tentang tempat itu. Aku ingin membangun pusat pelatihan keterampilan di sini, Raisa. Tempat di mana anak-anak muda dari keluarga sederhana bisa belajar keterampilan yang membantu mereka mandiri. Raisa terharu mendengar rencana itu. Kau tidak hanya memikirkan kita, tapi juga orang lain, katanya, sambil menatap Arga dengan kagum. Ia tahu, ia telah memilih pria yang bukan hanya mencintainya, tapi juga memiliki hati yang besar untuk membantu orang lain. Namun, tantangan terakhir datang dari Dimas, yang belum sepenuhnya menyerah. Ia mencoba menyebarkan gosip bahwa Arga hanya berpura-pura menjadi pewaris kaya untuk mendapatkan restu keluarga Raisa. Kabar itu sampai ke telinga Pak Haris, yang langsung menemui Arga untuk meminta penjelasan. Tanpa ragu, Arga mengundang Pak Haris untuk mengunjungi kantor pusat Tirta Nusantara. Di sana, ia memperkenalkan Pak Haris kepada Dewan Direksi dan menunjukkan dokumen resmi yang membuktikan posisinya sebagai pewaris sah. Pak Haris merasa malu sekaligus lega. Aku seharusnya lebih percaya padamu sejak awal, katanya dengan nada menyesal. Ketulusan Arga, sikapnya yang rendah hati, dan visinya untuk masa depan akhirnya memenangkan hati semua orang. Dimas, yang menyadari bahwa usahanya sia-sia, akhirnya mundur dengan diam-diam. Ia tahu bahwa cintanya untuk Raisa tidak pernah bisa mengalahkan kekuatan cinta sejati antara Raisa dan Arga. Pada akhirnya, sebuah pesta kecil diadakan untuk merayakan pertunangan Arga dan Raisa. Pesta itu jauh lebih sederhana dibandingkan pesta ulang tahun Raisa, tetapi penuh dengan kehangatan.
Semua tamu yang hadir bisa merasakan bahwa cinta mereka adalah cinta yang kokoh, cinta yang tumbuh melalui ujian dan tantangan. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Arga dan Raisa berdiri bersama di taman rumah keluarga Raisa. Dengan suara lembut, Arga berkata, "Ini baru awal dari cerita kita, Raisa. Aku berjanji akan selalu berada di sisimu, apapun yang terjadi." Raisa tersenyum, air matanya berlinang. "Dan aku akan selalu percaya padamu, Arga. Bersama, kita bisa melewati apapun." Ingatlah, kekayaan sejati bukanlah yang terlihat dari luar, tapi yang tumbuh dari kejujuran, kerja keras, dan cinta yang tulus. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih bijak dalam melihat dan menilai orang di sekitar kita. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa beri like, tulis komentar pendapatmu, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton.